Shalom adik-adik, bagaimana nih kabar kalian minggu ini? Luar biasa bukan? Luar biasa nggak? Nah, sudah siap belum untuk ibadah pada hari ini? Sudah siap? Tapi sebelum mulai ibadah, kakak punya 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ajak papa dan mama kalian untuk ibadah bareng ya. Biar apa? Biar kalau kalian nggak ngerti bisa tanya sama papa atau mama. Yang kedua, harus berpakaian rapi dan sopan. Ingat, kita ibadah untuk bertemu dengan Tuhan, jadi harus berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti instruksi dari kakak-kakak. Contoh, kalau misalnya kakak dulu berdoa harus berdoa, kalau kakak dulu lompat harus lompat gitu ya. Yang keempat, bersikap baik. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya kalau misalnya disuruh duduk ya duduk manis, kalau disuruh memuji Tuhan ya memuji Tuhan gitu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kalian tidak boleh melakukan kegiatan apapun di luar ibadah. Ingat ya, kita ibadah bertemu sama Tuhan. Jadi kalian tidak boleh main HP sendiri, nggak boleh ngobrol sama saudara sendiri, nggak boleh main sendiri. Harus dengarkan instruksi dari kakak-kakak dan ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Gimana? Gampang kan? 5 hal yang harus kalian lakukan pada saat ibadah online. Oke? Sudah siap untuk ibadahnya? Selamat beribadah adik-adik. Dadah! Shalom adik-adik. Shalom. Gimana nih kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pasti semangat ya? Semangat dong pastinya. Nah, hari ini kita ketemu lagi nih ibadah di Minggu Smelingkit kali ini. Kita mau ibadah bersama-sama, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik harus semangat ya. Gak boleh gak semangat, harus semangat. Tapi sebelumnya kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Dilipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik Yesus. Kami bisa tetap beribadah pada hari ini Tuhan. Kau berkati ibadah kita Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, supaya ibadah kami ini bisa memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau ibadah Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Semuanya semangat kan? Semangat lah pastinya. Kalau gitu siap-siap nih ya, siap-siap. Siap-siap? Udah siap? Laskar Kristus. Siap. Yeay. Ulang. Masih ada yang duduk-duduk itu, belum berdiri. Kurang semangat ya? Oke, duduk lagi. Ulang lagi ya. Laskar Kristus. Siap. Yes. Oke, mari kita pujikan lagu. Apa kak? Big or small? Big or small. Pakai gerakan semua ya. Gak mau kalau kakak diem-diem di rumah. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya.
semangat nih? Semangat. Pastinya masih semangat ya. Kalau masih semangat buat memuji Tuhan, kita mau ini gerak-gerak kanan kiri dulu nih. Gerakin badannya sebelum kita lanjut lagu selanjutnya, kita relaksin dulu nih. Kalau udah rileks, mari kita pujikan lagu Cuit-cuit pam pam pam. Pakai gerakan ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Yeay. Gimana nih adik-adik? Udah pada gerak-gerak? Pastinya Capek. enggak dong, enggak boleh capek kalau buat Tuhan. Harus tetap semangat, enggak boleh capek ya adik-adik. Sekarang adik-adik dipersilakan duduk nih. Kalau sudah duduk, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau fokus sama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan
Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Pak Agung dipersilakan untuk doa. Buka tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami dari pertengahan hingga pertengahan ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman ini dan memberkati kami juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, gimana nih kabarnya? Kak Shirley harap semuanya pada sehat ya. Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah berdoa, menyiapkan telinga, hati, dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik juga jangan lupa ya, siapkan dulu Alkitabnya. Oke, yang Alkitabnya belum siap, Kak Shirley tunggu ya. Videonya boleh di pause dulu. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, Alkitabnya sudah dipegang kan? Oke, sip. Sekarang boleh ditaruh dulu ya. Adik-adik, sebelum itu Kak Shirley mau nanya nih. Pada ingat nggak ya, bulan lalu kita memperingati hari apa sih? Betul banget. Kemarin di bulan Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, adik-adik, tentunya bangsa Indonesia bisa merdeka berkat adanya jasa para pahlawan kita. Nah, di Alkitab kita, Alkitab yang kita imani dan kita percayai ini juga terdapat loh sebuah kisah menarik tentang kepahlawanan dari ratu yang cantik dan pemberani. Siapakah ratu itu? Ada yang tahu? Betul banget, namanya Ratu Ester. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di Kitab Ester. Nah, adik-adik sudah ketemu kan kitabnya? Yaitu di Perjanjian Lama ya. Kalau masih belum tahu, boleh minta tolong mama atau papanya dulu untuk temukan kitab Ester. Yang sudah ketemu kita katakan haleluya. Ya, kita buka dulu ya. Di kitab Ester ini terdapat 10 pasal yang menceritakan tentang kepahlawanan Ratu Ester, yaitu untuk membela bangsa Yahudi. Nah, karena ceritanya ini ada 10 pasal dan tentu saja panjang, untuk cerita lengkapnya adik-adik bisa buka Alkitabnya dan dibaca. Yang belum bisa baca mungkin bisa dibantu mama papanya ya. Untuk yang sudah bisa baca silakan dibaca secara mandiri. Nah, tapi hari ini Kak Shirley akan ceritakan secara singkat dari kitab Ester. Oke, Kak Shirley mulai ya.
Kak Shirley mulai dari pasal yang pertama. Di pasal yang pertama ini terdapat kisah yaitu pada tahun ketiga pemerintahan Raja Ahasiweros mengadakan pesta selama 180 hari untuk para tentara, pembesar dan juga para bangsawan di negeri itu. Nah, kemudian Raja Ahasiweros ini juga masih mengadakan pesta lagi selama 7 hari bersama seluruh rakyat negeri itu. Nah, di hari yang ketujuh, Raja Ahasiweros ini hatinya sedang riang dan gembira karena banyak minum anggur. Raja Ahasiweros memerintahkan Sida-Sida untuk memanggil Ratu Wasti menghadap kepada raja dan seluruh rakyatnya. Karena Raja Ahasiweros ingin memamerkan kecantikan ratunya. Tetapi masih pada pasal yang pertama yaitu ayat yang 10 sampai ke 12, Ratu Wasti menolak untuk mentaati perintah Raja Ahasiweros. Dan di ayat ke-13 sampai 20 diceritakan bahwa ketika Ratu Wasti menolak hal itu, raja meminta saran kepada orang-orang bijak. Dan sarannya adalah bahwa Ratu Wasti harus dipecat dan tidak boleh lagi menjadi ratu di negeri itu. Nah, karena Ratu Wasti dipecat dan tidak lagi menjadi ratu di negeri itu, maka keputusan tersebut ditulis dan dikirimkan ke seluruh daerah-daerah di kerajaan Raja Ahasiweros. Lanjut, di pasal kedua diceritakan bahwa ayat yang pertama sampai keempat, Raja Ahasiweros mencari ratu baru ke seluruh kerajaan untuk menjadi pengganti Ratu Wasti. Dan di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 yaitu Ester seorang Yahudi terpilih menjadi pengganti Ratu Wasti. Oke, Kak Shirley lanjut ya. Selanjutnya di ayat yang ke-21 sampai 23 Mordekai seorang Yahudi yaitu ayah angkat Ester menyelamatkan hidup Raja Ahasiweros dengan cara mengungkapkan rencana jahat 2 orang Sida-Sida yang ingin membunuh Raja Ahasiweros. Nah, dan kejadian tersebut dicatat dalam kitab sejarah di kerajaan itu. Lanjut di pasal ketiga. Di ayat yang pertama sampai dengan yang keempat diceritakan bahwa raja meninggikan kedudukan Haman. Dan di ayat yang kelima sampai ke-15 diceritakan Haman berencana menghabisi orang Yahudi. Kira-kira kenapa ya? Oh, ternyata Haman ini berencana menghabisi orang-orang Yahudi dikarenakan Haman sangat marah karena Mordekai tidak sujud di depan Haman. Padahal semua orang di kerajaan itu sujud di depan Haman. Nah, di ayat yang keempat selanjutnya, di ayat yang pertama sampai yang keempat juga, duka cita bangsa Yahudi ketika mengetahui rencana Haman itu. Jadi seluruh bangsa Yahudi yang berada di kerajaan Ahasiweros merasa sedih dan takut. Lalu di pasal yang sama, pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ke-17, diceritakan bahwa Mordekai meminta Ester untuk turun tangan menolong bangsa Yahudi. Jadi waktu itu Mordekai datang ke tempatnya Ester. Kemudian Mordekai menceritakan bahwa ada rencana jahat Haman untuk menghabisi bangsa Yahudi. Nah, selanjutnya di pasal yang kelima diceritakan bahwa dengan keberaniannya Ester menghadap Raja Ahasiweros. Dan pada saat Ester menghadap Raja Ahasiweros, Ester diterima dengan ramah oleh raja dan mengundang raja beserta Haman untuk menghadiri pesta di kediamannya. Oh iya, kalian tahu nggak kalau orang yang berani menghampiri raja tanpa persetujuan raja, bisa-bisa orang itu saat itu juga orang itu bisa mati. Tapi dengan keberaniannya Ester menghadap Raja Ahasiweros untuk menolong bangsanya. Masih di pasal yang kelima, ayat yang ke-9 sampai dengan 14,
Haman ternyata sudah mendirikan tiang untuk menyulakan Mordekai. Oh, menyulakan itu apa Kak? Menyulakan itu untuk digantung. Jadi Haman ini punya niat jahat supaya Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi bisa dihabisi dengan cara digantung. Next, pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sepanjang malam Raja Ahasveros tidak bisa tidur. Dan kemudian Raja Ahasveros memeriksa catatan sejarah kerajaan dan menemukan bahwa Mordekai belum menerima hadiah apapun karena menyelamatkan hidup raja. Ya, masih ingat kan di pasal sebelumnya bahwa Mordekai menyelamatkan hidup raja dengan cara mengungkap kejahatan dua orang sida-sida itu yang ingin membunuh Raja Ahasveros. Oke, Kak Shirley lanjut di pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-11. Diceritakan bahwa Haman adalah orang yang sombong, yang egois, dan hal itu menyebabkan dirinya direndahkan. Dan justru raja memberikan penghormatan yang besar untuk Mordekai karena Mordekai menyelamatkan hidup raja. Di pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan 6a, Esther mengungkapkan kejahatan Haman pada saat Haman dan raja datang ke kediamannya untuk mengadakan pesta. Disitulah Esther mengungkapkan, "Ya raja, ternyata ada orang yang berniat jahat, ingin membunuh aku dan seluruh bangsaku." Kemudian raja bertanya, "Siapakah orang itu?" Dengan berdiri dan dengan tegasnya Esther menunjuk, "Ialah Haman, orang jahat itu." Kemudian raja sangat marah dan raja meninggalkan tempat kediaman Esther. Lalu Haman masih di situ dan memohon nyawanya kepada Esther supaya jangan sampai Haman terkena murka raja dan ia dibunuh. Pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang kedua. Mordekai naik pangkat. Ya, tentu saja karena dia adalah orang yang berjasa menyelamatkan hidup raja. Di ayat yang ketiga sampai yang ke-6, Esther memohon kepada raja agar rencana Haman untuk membinasakan seluruh orang Yahudi digagalkan. Tapi di ayat yang ke-7 sampai ke-14, hal itu tidak bisa digagalkan karena Haman sudah membuat sebuah surat yang dimateraikan dengan cincin raja. Nah, oleh sebab itu hal tersebut tidak dapat dibatalkan. Tetapi raja tetap membela orang Yahudi. Maka raja setelah ia mengangkat Mordekai, ia memberikan Mordekai sebuah kekuasaan untuk menerbitkan peraturan baru, yaitu bahwa seluruh orang Yahudi boleh membela nyawanya apabila ada orang yang menyerangnya. Dan akhirnya orang Yahudi bersukacita karena mendapat kelegaan. Di pasal yang ke-9 selanjutnya diceritakan bahwa orang Yahudi dengan orang-orang yang berniat jahat, seluruh anggota yang membela Haman, berperang dan orang Yahudi mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan itu pada ayat yang ke-20 sampai 32 ditetapkan sebagai perayaan Purim. Kemudian di pasal yang ke-10, raja mengangkat Mordekai menjadi orang kedua di bawah raja. Nah, adik-adik, begitu cerita garis besar dari kepahlawanan Ratu Esther. Ya, tentu saja Ratu Esther disebut pahlawan karena keberaniannya menghadap raja untuk membela bangsanya. Padahal Ratu Esther tahu ketika seseorang menghadap raja tanpa dipanggil atau ketika raja tidak berkenan untuk ditemui, ia bisa kehilangan nyawanya. Tapi Ratu Esther mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan bangsanya. Tentu saja Ratu Esther dapat dijuluki sebagai seorang pahlawan yang cantik dan pemberani. Nah,
Dari cerita aksi heroik ratu yang cantik dan pemberani itu, kita dapat melihat bahwa pemeliharaan Allah yang menaungi dan melindungi umatnya, serta kepastian hukuman bagi yang berniat jahat kepada umat Allah. Dari cerita tersebut, dapat kita lihat bahwa yang pertama, Tuhan memelihara atas alat pilihannya, yaitu Ratu Ester dan Mordekai. Dan yang kedua, pemeliharaan Allah di antara musuh orang Yahudi. Dan yang ketiga, pemeliharaan Allah membebaskan umatnya, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik, dari cerita kepahlawanan itu ternyata Tuhan bertujuan untuk memelihara umatnya melalui Ratu Ester dan Mordekai sebagai alatnya. Nah, adik-adik, begitu tuh cerita kepahlawanan Ratu Ester yang cantik dan pemberani. Untuk minggu ini ada ayat hafalannya loh. Yuk kita sama-sama buka di Roma 8 ayat 31b. Sudah ketemu? Yuk sama-sama kita baca. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jangan lupa dihafalkan ya. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya kami boleh meneladani keberanian Ratu Ester untuk menjadi pahlawan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, dimanapun. Terpujilah nama Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. adik-adik, sekarang kita udah ada di puncak ibadah kali ini adik-adik. Oh ya, kakak mau ingetin sekali lagi ya buat adik-adik, buat aktivitasnya jangan lupa dikerjain, dikumpulkan, dikirim ke grup masing-masing, dan juga jangan lupa ngafalin ayat hafalan ya kak ya. Bener, jadi adik-adik harus rajin ngerjain aktivitas, harus juga rajin baca Alkitab, hafalin ayat hafalannya. Aduh, sekarang kita mau nyanyiin lagu Bapak terima kasih buat akhir ibadah kita kali ini. Dengan sikap yang baik ya adik-adik.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah pada hari ini dan kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Kami rindu berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati Ibu Gembala kami dan juga para pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja kami ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga memulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau lalukan kami dari sakit penyakit ya Bapa, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang sehat dan boleh perekonomiannya boleh menjadi maju kembali ya Bapa. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau memberkati juga kedua orang tua kami, orang-orang yang kami cintai, sekolah kami ya Tuhan. Kau memberkati ya Bapa, dan kami rindu Tuhan, Kau memberikan kesehatan juga buat kami semua ya Bapa, sehingga kami boleh kembali bersama-sama beribadah secara offline di gereja kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap kakak-kakak kami yang sudah melayani pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.